Adelante, Aurelio. En posición. Sigo a fase 2. Comando. Ya nos cayó la voladora. Halo semuanya, saya Chandra. Pada video kali ini guys, saya akan merangkum alur cerita film genre action thriller asal Meksiko yang dirilis pertama kali pada 26 Februari 2026. Film ini berkisah tentang perjuangan anggota pasukan elit militer Meksiko yang terpaksa harus melakukan aksi balas dendam tanpa ampun melawan para petinggi militer angkatan darat di kesatuannya sendiri. Hal ini dikarenakan para jenderal berbintang tersebut terbukti sangat korup dan terbukti menjalankan bisnis ilegal di balik seragam militer mereka. Bagi prajurit yang sangat terlatih ini hanya ada satu pilihan, yaitu melawan demi marwah militer atau mati sebagai pahlawan. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita film action thriller dari Meksiko yang berjudul Vengeance 2026. Film diawali dengan narasi singkat yang menjelaskan tentang pasukan khusus GAPE Angkatan Darat Militer Meksiko. GAPE di dalam kamus artinya sial atau pengacau. Namun di tentara Meksiko, GAPE adalah komando elit legendaris, sebuah grup pasukan khusus mobilisasi udara. Jumlahnya sedikit dan tak pernah diberitakan. Saat bertempur, mereka menghadapi yang tak pernah dibayangkan. Hal inilah yang melahirkan ikatan yang kokoh dan ikatan darah yang mereka sebut penyatuan mistis. Tidak dipertanyakan, tidak dihinati, dan tidak akan usai. Malam ini misi mereka akan mengubah hidup mereka selamanya. Di scene berikutnya kita berkenalan dengan tim inti pasukan khusus GAPE. Mereka ialah Kapten Toro Carlos Estrada sebagai komandan tim, Kapten Miguel Diaz sebagai wakil komandan, Letnan Nola Ramirez sebagai anggota tim, dan terakhir Letnan Aurelio, anggota baru di skuad GAPE. Singkat cerita, pada malam harinya Kapten Toro dan pasukannya terima misi untuk menangkap Hector Luna, seorang pemimpin skuad maut paling haus darah di Meksiko. Diketahui Luna saat ini sedang berada di pelabuhan untuk melakukan transaksi jual beli senjata ilegal. Setibanya di lokasi target, semua anggota pasukan khusus GAPE langsung bergerak dari berbagai sisi untuk mengepung Luna agar tidak melarikan diri. Dije que te iba a chingar, ¿no? Berhasil menangkap Luna hidup-hidup, Kapten Toro dan timnya pun dianugerahi bintang jasa. Upacara penganugerahan bintang jasa itu pun dihadiri para petinggi jenderal angkatan darat militer Meksiko. Setelah lencana penghargaan disematkan pada seragamnya, Kapten Toro pun diminta untuk menyampaikan sedikit kata sambutannya. Kapten Toro mengatakan pasukan khusus GAPE pada dasarnya melindungi keamanan negara dari ancaman luar maupun dalam. Makanya untuk bergabung di pasukan khusus ini sangatlah tidak mudah, karena hanya ada 1 dari 1000 tentara yang berhasil bergabung. Mengenai Hector Luna, ia merupakan pensiunan anggota pasukan khusus GAPE dengan pangkat terakhirnya kolonel. Bisnis terbesarnya ialah memperdagangkan senjata ilegal yang bekerjasama dengan para petinggi jenderal aktif di Angkatan Darat Meksiko. Itulah yang membuat Luna sulit ditangkap selama ini karena backingannya orang dalam dari militer aktif yang berpangkat jenderal dan kolonel. Sebagai kata penutup, Kapten Toro mengatakan ia dan timnya akan terus mencari siapa saja jenderal atau kolonel yang telah bekerjasama dengan Luna selama ini.
Selesai acara penganugerahan, Kapten Toro ditemui atasannya Kolonel Gabriel Perez Rangel. Kolonel mengingatkan Kapten Toro agar berhati-hati dengan ucapannya tadi, karena jika para jenderal tersebut tersinggung, mereka bisa saja mengirim orang untuk membunuh Kapten Toro dan keluarganya. Namun Kapten Toro mengatakan ia tidak peduli karena kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Disfrute su vacación. Di scene berikutnya guys, terlihat Kapten Toro bersama istrinya dan Diaz bersama istrinya juga sedang menikmati liburan di suatu tempat. Berlanjut pada malam harinya, di sebuah hotel tempat mereka menginap, Kapten Toro menemui Diaz yang sedang bersantai di kolam renang. Kapten Toro mengajak Diaz agar ikut bersamanya menemui jenderal pada hari Senin minggu depan untuk meminta semua berkas orang-orang yang bekerja sama untuk Luna. Belum sempat Diaz menjawab, tiba-tiba semua aliran listrik di hotelnya padam dan terdengar suara tembakan. Keduanya pun segera bergegas berlari ke kamar istrinya masing-masing. Dan malangnya istri Kapten Toro ditemukan tewas dengan sangat mengenaskan. Sepertinya ia tewas di tangan pembunuh bayaran profesional. Métete ese cuarto y ponalo contra la puerta. Enam bulan kemudian terlihat Kapten Toro berada di sebuah desa dengan kondisi tampak sehat. Rupanya guys, semenjak kejadian tragis beberapa bulan lalu, Diazlah yang menyelamatkan nyawa Kapten Toro dan mengasingkannya atau menyembunyikannya di sebuah desa. Gunanya agar Kapten Toro bisa beristirahat sambil memulihkan keadaan fisiknya pasca kejadian maut sebelumnya dan memiliki waktu lebih untuk merencanakan aksi balas dendam kepada pelaku yang telah menewaskan istrinya. Bukan hanya pelaku saja, tapi dalang otak penyerangan tersebut. Sedangkan dia sendiri ia akan membantunya dari dalam. Sebelum pergi meninggalkan Kapten Toro, Diaz mengingatkan agar Kapten tidak tampil di publik dulu karena dapat menarik perhatian musuh. Di malam harinya saat berada di bar, Kapten Toro membeli lotre nasional seharga 3.000 peso. Berlanjut keesokan harinya muncul tayangan live di TV yang mengumumkan pemenang lotre nasional dengan angka 258 dan berhak mendapatkan uang sebesar 1 miliar peso. Kapten Toro yang sedang sarapan pun lalu teringat jika ia memiliki angka tersebut. Singkatnya, ia pun masuk pemberitaan di TV nasional Meksiko yang menyatakan Kapten Toro sebagai pemenang lotre nasional. Kabar berita itu pun sontak saja menghebohkan para jenderal dan kolonel Angkatan Darat Meksiko yang menyaksikan beritanya di TV. Mereka pun tak menyangka Kapten Toro masih hidup. Begitu juga dengan Diaz dan istrinya yang melihat berita di TV tentang Kapten Toro. Diaz pun sempat kecewa dengan apa yang dilakukan Kapten Toro. Usut punya usut guys, rupanya Kapten Toro sengaja ikut membeli lotre nasional dengan jumlah banyak supaya ia bisa memenangkannya. Lalu uangnya akan ia gunakan untuk kebutuhan balas dendam, seperti membayar Lola dan Aurelio yang ia rekrut secara diam-diam karena status keduanya saat ini sedang cuti dinas. Sedangkan Diaz ia menolak untuk bergabung demi keselamatan anak dan istrinya. Tak hanya itu, Kapten Toro juga telah membeli berbagai macam senjata lengkap dengan amunisi lainnya untuk bertempur serta menyewa satu gudang guna dijadikan markas sementara. Target utama mereka saat ini ialah menangkap secara paksa Hector Luna yang kini disembunyikan oleh para jenderal di pangkalan militer pasukan khusus GAP.
karena hanya Luna lah yang tahu siapa saja jenderal dan kolonel yang bekerjasama dengannya selama ini. Dan pastinya mereka berkaitan dengan kasus kematian istri Kapten Toro. Setelah semuanya dipersiapkan, keesokan harinya mereka pun beraksi. Aurelio ditugaskan untuk memberikan uang sogokan ke petugas agar kendaraannya dapat masuk ke dalam markas agar bisa menetas CCTV yang ada di sana. Sedangkan Kapten Toro dan Lola dibantu 2 pensiunan tentara Angkatan Darat akan menyusup masuk diam-diam ke pangkalan militer dengan menyamar sebagai anggota pasukan khusus. En posición. Sigo a fase 2. Quiero limpio. Aurelio. Venga, venga. Reporte, Aurelio. Vito liberado. Listo. Pinche necio. Identifíquese. Hey, Comando. Ya nos cayó la voladora. venga conmigo. Se nos van a chingar a todos, pendejos. ¡Por ustedes! Berhasil menangkap Heto Luna, ia pun langsung diinterogasi di markas. Kapten Toro meminta Luna untuk memberitahunya siapa-siapa saja jenderal maupun kolonel yang telah bekerja sama dengannya selama ini, termasuk memberitahu siapa dalang utama atas pembunuhan istrinya 6 bulan lalu. Namun Luna tidak bersedia memberitahu Kapten Toro sehingga ia pun mendapat siksaan sadis dari Kapten Toro. ¿Por qué me querían matar? ¿Cómo se llama el que asesinó a mi mujer? ¿Tú eres pendejo o qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Tak tahan dengan siksaan, Luna pun bersedia memberikan informasi yang diminta Kapten Toro. Tapi belum sempat menyebutkan nama, Luna malah ditembak oleh sniper tak dikenal.
Berhasil melarikan diri ke salah satu tempat, Luna pun bertanya siapakah orang-orang yang menyerang mereka tadi. Kapten Toro menjawab dari gerak-geriknya mereka anggota pasukan khusus Gape. Salah satu di antaranya pelaku pembunuh istrinya. Untuk mencari tahu kebenarannya, Kapten Toro akan menghubungi Diaz untuk meminta tolong carikan informasi nama-nama mantan anggota pasukan khusus Gape yang telah pensiun. Keesokan harinya di markas militer Angkatan Darat, Diaz diam-diam sudah berada di ruang arsip rahasia militernya. Sepertinya ia sudah mendapatkan instruksi dari Kapten Toro untuk membantunya. Dari data yang ada di komputer tersebut ditemukan 4 nama mantan anggota pasukan khusus Gape paling berbahaya. Salah satunya Heto Luna yang telah tewas. Namun ada satu nama yang sengaja dianggap menghilang, yaitu Juan Carlos Ortega Martinez alias Jakal, yang setelah diverifikasi ia merupakan salah satu anggota pasukan khusus Gape yang sangat berbakat dan berkemampuan di atas rata-rata. Ia dikeluarkan dari pasukan khusus Gape karena terbukti membantai sesama tentara dengan cara yang sangat sadis, dan ia jugalah pelaku pembunuh istrinya Kapten Toro. Namun belum diketahui jelas dengan siapa ia bekerja. Dari data pribadi tersebut, Diaz pun lalu mengirimkan alamat tinggal Jakal ke Kapten Toro. Saat keluar dari ruangan arsip, Diaz kepergok oleh Kolonel Rangel. Ia kemudian lalu dibawa ke ruang khusus para jenderal dan kolonel biasa berkumpul. Di sana Diaz diberitahu kolonel agar ia berhati-hati karena para jenderal telah mengetahui jika selama ini dirinya lah yang membantu Kapten Toro dalam beraksi. Karena perbuatan tersebut, Diaz harus menerima sanksi berupa akan dikirim bertugas ke tempat rawan konflik di wilayah bagian utara dan berpisah dari anak dan istrinya dalam waktu yang sangat lama. Tapi kolonel bisa membantu membatalkan penugasan tersebut asalkan Diaz mau bekerja sama dengannya, yaitu menangkap Kapten Toro dengan tuduhan membunuh 2 anggota pasukan khusus saat berusaha menculik paksa Heto Luna dari pangkalan militer. Karena tak ada pilihan lain dan demi keselamatan anak serta istrinya, Diaz pun bersedia untuk bekerja sama. Di scene berikutnya tampak Kapten Toro pergi ke alamat tempat tinggal Jakal di salah satu apartemen di kota Meksiko. Sepulang dari kediaman Jakal, Kapten Toro langsung menghubungi Diaz untuk memberitahu bahwa target pembunuhan berikutnya adalah keluarganya. Karena berdasarkan apa yang ia lihat tadi, Jakal menyimpan foto istri dan anak Diaz di dinding kamarnya. Namun Diaz memberitahu Kapten anak dan istrinya sudah ia sembunyikan di satu tempat yang jauh dari kota Meksiko sehingga dipastikan keselamatannya aman. Kemudian Diaz lalu mengajak Kapten Toro untuk bertemu di satu tempat karena ada info intelijen yang akan ia sampaikan. Singkat ceritanya, Kapten Toro yang diantar Lola lalu pergi ke tempat pertemuan tersebut. Lola diperintahkan untuk menunggu di luar. Sebenarnya guys, ini merupakan jebakan dari Diaz yang mana ini bagian dari rencana kolonel untuk menangkap Kapten Toro. Di saat yang bersamaan, Diaz dibawa ke satu tempat oleh anak buah kolonel. Sepertinya ia menjadi target pembunuhan. Sementara itu Aurelio digiring untuk menemui kolonel karena sudah ketahuan bekerjasama dengan Kapten Toro. Kembali ke tempat pertemuan tadi, Lola melihat ada pergerakan yang mencurigakan dari luar. Dengan cepat ia lalu mengirim pesan ke Kapten Toro agar segera keluar dari sana. Sementara itu Aurelio yang sudah bertemu dengan kolonel, ia diberitahu bahwa semua rekan-rekannya akan tewas mengenaskan malam ini juga, karena telah lancang berani mengusik kehidupan para petinggi angkatan darat. Bahkan kolonel juga mengaku dirinya lah yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Dan dari sinilah terungkap jika kolonel lah dalang pembunuh istri Kapten Toro dengan menyewa tentara bayaran pimpinan Jakal ex pasukan khusus Gape, termasuk orang yang melindungi Heto Luna selama ini.
Dalam kejadian tersebut, Lola mengalami luka tembak yang cukup parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh Kapten Toro. Berlanjut keesokan harinya, Kolonel menghubungi Kapten Toro Piapon untuk menantangnya bertemu di apartemen tempat ia tinggal jika benar ingin membalaskan dendam. Tak berpikir panjang, Kapten Toro lalu mengajak Diaz untuk segera bersiap menyerang markas pribadi Kolonel. ¿Estás listo para partirnos la madre? Masuk ke dalam, keduanya melihat jasad Aurelio sengaja diletakkan di depan pintu masuk dengan pisau yang masih tertancap pada dagu bawahnya. Melihat itu, Kapten Toro pun bersumpah akan menghabisi nyawa Kolonel dengan cara yang hampir sama. Nunca me han gustado los elevadores. Kalah jumlah, Kapten Toro pun tertangkap dan langsung dibawa menemui Kolonel. Tapi pertemuannya dengan Kolonel tidak berlangsung lama karena Diaz datang untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya lagi, di salah satu atas gedung, Lola yang sudah pulih datang membawa setas uang untuk Diaz. Lola memberitahu uang tersebut dari Kapten Toro yang telah lama ia siapkan untuk Diaz dan keluarganya sebagai imbalan karena sudah banyak membantunya selama ini. Dan filmnya pun selesai. Oke guys, demikianlah rekap alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like, lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Thanks for watching and goodbye.